Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Purwandana dari kelompok 5 bersama saudara saya Ali Huzaifi. Adapun di sini saya akan mengawali presentasi kami dengan menjelaskan siapa sih yang disebut dengan Gaetano Mosca itu. Gaetano Mosca adalah seorang filsuf yang berkembang di Italia yang lahir pada tanggal 1 April 1858 di Palermo, Italia. Dan Mosca ini berpendidikan di Universitas Studios di Palermo, Italia. Gaetano Mosca ini adalah seorang sarjana hukum Italia yang merangkap teoretisi politik. Mosca juga berprofesi sebagai politisi dan jurnalis. Dia lahir di Palermo yang kemudian pada saat itu menjadi Kingdom of Two Sicilies yang dianeksasikan oleh kerajaan Italia pada saat itu, pada tahun 1861. Adapun buku-buku yang diciptakan oleh Gaetano Mosca ini antara lain The Ruling Class, Q.S. La Mafia, A Short History of Politics, Philosophy, dan lain sebagainya. Banyak juga yang buku-buku yang dia ciptakan. Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh pada Gaetano Mosca ini adalah Vilfredo Pareto, Max Weber, Karl Marx, dan Aristoteles. Dan pada tahun 1887 Mosca ini pindah ke Roma dan menjadi editor jurnal Proceedings di situ. Dan pada tahun 1888 ia pun mengajar di Universitas Roma, dan kemudian pada tahun 1841 dia meninggal di Roma, Italia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk mengawali presentasi kami, dan akan dilanjutkan oleh saudara-saudara saya Ali Huzaifi. Kepada Ali Huzaifi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan banyak terima kasih kepada saudara Ade Purwandana yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang teori kelas politik menurut filsafat Gaetano Mosca. Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa hal mengenai tentang elit kekuasaan menurut Gaetano Mosca. Di sini Mosca mengamati di dalam sistem perwakilan politik terdapat elit kekuasaan. Di dalam parlemen, misalnya di dalam parlemen terdapat sekelompok kecil anggota parlemen yang terorganisir, yang selalu mengendalikan mayoritas anggota parlemen yang tidak terorganisir. Di sini maksudnya di sini yang terorganisir itu lebih penting daripada yang tidak terorganisir yang lebih. Di sini dia ucapkan oleh Gaetano Mosca, yang lebih sedikit itu lebih penting daripada yang banyak. Maksudnya yang terorganisir itu yang sedikit, yang tidak terorganisir itulah yang banyak. Mayoritas kecil yang selalu memerintah ini disebut Mosca sebagai kelas politik. Apa yang dimaksud dengan kelas politik? Kelas politik di sini adalah kelas penguasa yang timbul di dalam masyarakat yang melakukan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati hasil dari kekuasaan tersebut. Itu yang dinamakan dengan kelas politik. Yang mengatur semua di dalam masyarakat itu dan
dan menikmati hasil dari kekuasaan tersebut. Itu yang dinamakan kelas politik. Selanjutnya, kelompok kecil inilah sesungguhnya yang mengarahkan kemana anggota parlemen untuk mengarahkan perhatian keputusan kekuasaan. Misalnya ada pertanyaan, mengapa jumlah yang sedikit itu begitu menentukan? Moska menekankan bahwa yang sedikit itu lebih terorganisir, sementara yang banyak itu tidak terorganisir. Jadi di sini Moska menjelaskan tentang mengapa yang sedikit itu lebih penting daripada yang banyak, karena menurut saya yang sedikit itu lebih diatur daripada yang lebih cepat diatur daripada yang banyak gitu. Mengapa? Karena ketika yang lebih kecil itu yang lebih sedikit itu lebih cepat diatur karena tidak menguras waktu lah, tidak menguras apapun, biaya atau apakah. Dan yang banyak itu tidak, yang dimaksud yang banyak itu tidak terorganisir, itu lebih cepat, lebih lama, maksudnya lebih lama terorganisir, lebih lama prosesnya. Itulah pengertian menurut saya. Salah satu basis kekuasaan seseorang elit adalah kekuasaan. Moska berpendapat orang yang berkuasa selalu lebih kaya ketimbang sekedar berani. Orang yang berkuasa selalu lebih kaya ketimbang sekedar berani. Mengapa Moska mengatakan orang yang berkuasa selalu lebih kaya daripada orang yang ini? Di sini sudah jelas, orang yang berkuasa itu adalah pemimpin, orang yang paling di atas, orang yang sudah terorganisir. Itulah kenapa dinamakan selalu lebih kaya daripada orang yang lebih berani. Untuk orang yang lebih berani itu hanya sekedar berani aja, tanpa ada tindakan, tanpa ada niat atau apa yang dilakukan selanjutnya. Ini kalau orang yang sudah berkuasa ini sudah pasti udah dalam lingkup, dalam pekerjaan tersebut udah berkuasa, maksudnya udah jadi pemimpin, udah bertanggung jawab, dan udah itu dah semuanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan, kalau ada yang lebih saya ucapkan terima kasih. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Saya atas nama Muhammad Ali Uzaifi dan teman saya Ade Purwandana mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.